Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi. Jadi ayo warga desa guyup bersatu, semuanya sama, masuk dulu menjadi anggota fraksi, tunjukkan kemampuan, kapasitas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Bahwa ketika musim ini terjadi akan banyak timbul beberapa penyakit yang biasa kita alami, penyakit batuk, pilek, demam, kemudian influenza. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi Sabtu 12 Juli 2025 bersama saya Nuri Ardiansa akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Fenomena bediding atau udara dingin pada malam hari hingga pagi yang dirasakan masyarakat di tengah musim kemarau terjadi selama beberapa minggu terakhir karena jarak bumi dengan matahari cukup jauh. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Kaliangat, Ari Wijayanto menjelaskan, fenomena bediding merupakan fenomena tahunan yang terjadi saat musim kemarau, utamanya pada saat pertengahan musim yang disebabkan oleh posisi Indonesia jauh dari matahari, sehingga merujuk menuju lintasan elips yang berbarengan posisi selaras dengan gerak semu matahari yang menciptakan dingin di malam hari. Menurut Ari, dengan kondisi bediding seperti sekarang ini, seharusnya sudah masuk musim kemarau yang sudah terjadi beriringan dengan monsun Australia yang membawa hawa dingin. Namun hingga saat ini masih belum aktif sepenuhnya. Pendengar, dengan suhu hangat yang terjadi siang hari mengakibatkan uap air naik cukup banyak sehingga terbentuknya awan yang membawa air dan mengakibatkan dingin di malam hari. Saat ini meskipun tidak ada awan di malam hari masih akan terasa dingin walaupun tidak sedingin tahun sebelumnya. Nanti September udah mulai masa pancaroba kalau masa sesungguhnya itu kan bilang masa pancaroba. Bediding juga mulai berkurang terus karena posisi di September matahari sudah beranjak mendekati kita walaupun pergerakan sekarang ini sudah mendekati kita sebetulnya sih. Tapi September nanti itu ada posisi betul-betul di atas khatulistiwa. Ari menghimbau di tengah fenomena bediding, masyarakat dihimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan memakai pakaian hangat agar tidak terserang penyakit. Ia juga mengungkapkan jika kondisi cuaca masih tetap sama, dikhawatirkan musim kemarau akan berjalan dengan singkat, sebab puncak musim kemarau seharusnya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus dan musim pancaroba diprediksi akan terjadi pada bulan September mendatang. Pendengar, warga Sampang diminta mewaspadai gangguan kesehatan pada saat cuaca dingin atau bediding. Cara yang efektif adalah dengan semakin menguatkan BH, PHBS, dan meningkatkan imunitas dengan olahraga. Ima Fadila melaporkan. Cuaca bediding dapat memicu peningkatan risiko berbagai penyakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengeluarkan imbauan kepada warga agar tetap waspada dan menjaga pola hidup sehat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sampang, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dalam menghadapi musim bediding. Menurutnya, kondisi cuaca ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, batuk, pilek, ispa, penyakit kulit, hingga demam dan influenza. Bahwa ketika musim ini terjadi akan banyak timbul beberapa penyakit yang biasa kita alami, penyakit batuk, pilek, demam, kemudian influenza.
kita bisa dapat cegah dengan meningkatkan yang pertama adalah perilaku. Saya mengajak kepada masyarakat Sampang untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dinkes Sampang mengingatkan bahwa penyakit musiman ini dapat dicegah melalui tindakan sederhana namun konsisten seperti memperbanyak minum air putih, melakukan olahraga rutin, menjaga pola istirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pihak Dinkes berharap kesadaran masyarakat terhadap PHBS semakin meningkat untuk menekan angka kasus penyakit di musim berdiding. Dengan kebiasaan sehat yang diterapkan setiap hari, diharapkan masyarakat Sampang tetap tangguh dan sehat menghadapi perubahan cuaca. Imam Fadila melaporkan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan berdiding, fenomena alam, dan ancaman kesehatan. Saya Gus Paong di Sumeneb. Biasanya menurut masyarakat Kabupaten Sumeneb yang terdampak fenomena cuaca dingin beberapa hari ini dikatakan akan datang tanda-tanda musim kemarau. Fenomena seperti ini saya rasakan setiap tahun kalau mau memasuki bulan Agustus. Menurut saya, ini fenomena biasa terjadi. Yang terpenting selalu menjaga kesehatan, kuatkan imun. Salah satunya dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Banyak minum air putih. Saya Budianto Helmi di Sumeneb. Beberapa hari ini khususnya di Kabupaten Sumeneb mengalami suhu yang cukup dingin yang dirasakan masyarakat. Penjelasan dari BMKG, fenomena seperti ini masih sangat wajar sebab hal semacam ini terjadi setiap tahun pada saat puncak musim kemarau. Berarti menurut saya ini termasuk fenomena alam. Ini biasanya berdampak munculnya penyakit seperti kulit kering, batuk, meriang, tenggorokan selalu haus. Makanya kita jaga kondisi tubuh, perbanyak olahraga, istirahat yang cukup, dan perbanyak minum air. Saya asli orang Sumeneb, alamatnya Jalan Nangka, Karang 2. Nama Saiful, panggilan sehari-hari kita itu Bulan. Dalam rangka kita itu perubahan iklim atau cuaca, ini dimana kita dalam menghadapi cuaca dingin, kita khususnya masyarakat Sumeneb mengantisipasi bagaimana memperkuat imun kita sehingga badan kita, sehingga virus-virus dapat dicegah melalui kekuatan imun kita. Opini dan komentar berita pagi RRI Sumeneb hari ini ialah berdiding bukan sekedar fenomena alam biasa. Selengkapnya disampaikan Supriyadi. Selamat pagi. Belakangan ini banyak masyarakat ramai menyebut kata berdiding, yaitu untuk mengungkapkan suhu udara yang sangat dingin saat malam hingga pagi hari. Meski sering dianggap sebagai bagian dari siklus tahunan, fenomena ini sepatutnya tidak dipandang remeh, terutama ketika suhu menurun lebih drastis dari biasanya. Penurunan suhu yang ekstrim umumnya terjadi pada musim kemarau, ketika tutupan awan berkurang dan langit menjadi cerah pada malam hari. Kondisi ini menyebabkan pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer menjadi maksimal, sehingga suhu udara menurun tajam. Selain itu, faktor-faktor global seperti El Nino, perubahan arah angin muson, dan pemanasan global juga dapat memperparah kondisi ini. Dampak berdiding tidak hanya terasa pada kenyamanan tubuh manusia, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pertanian dan kesehatan. Embun beku yang muncul di pagi hari bisa merusak tanaman dan menyebabkan gagal panen. Sementara itu, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit pernafasan bisa mengalami gangguan kesehatan akibat paparan suhu dingin ekstrim. Fenomena yang terjadi harus menjadi pengingat bahwa perubahan iklim adalah nyata dan sedang berlangsung.
Oleh karena itu, perlu ada edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Pemerintah juga perlu meningkatkan sistem peringatan dini serta menyusun langkah mitigasi. Suhu dingin yang mencengkram bukan sekedar gejala musiman, tetapi juga tanda bahwa alam sedang berbicara. Sudah saatnya kita mendengarkan dan bertindak. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Dugaan korupsi dalam program bantuan perumahan di Sumeneb kini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Berikut laporan Imam Muhlis. Penanganan kasus dugaan korupsi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2024 memasuki babak baru. Kasus ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh tim Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur. Langkah tegas Kejati Jatim tersebut ditandai dengan penggeledahan di 6 lokasi berbeda yang berada di wilayah Kabupaten Sumeneb. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumeneb Muhammad Indra Subrata. Meski enggan membeberkan data lokasi yang digeledah, Indra memastikan bahwa semua tempat tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, salah satu lokasi yang digeledah diduga merupakan kediaman koordinator Kabupaten Korkap BSPS Sumeneb yang terletak di kawasan Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb. Proses penyidikan ini menandai peningkatan serius terhadap penanganan kasus yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyelidikan. Kejati Jatim menilai telah ditemukan cukup bukti awal untuk membawa kasus BSPS Sumeneb ke tingkat penyidikan. Memang benar terkait dengan proses penyelidikan BSP sudah ditingkatkan ke penyidikan ya Mas. Per tanggal 7 Juli ya, per kemarin ya, per tanggal 7 Juli sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dilakukan penggeledahan di 6 titik lokasi. Saya nggak bisa menyebutkan kemana aja di Kabupaten Sumeneb. Melakukan penggeledahan rumah setempat. Penggeledahan di 6 titik lokasi. Sebagai informasi, program BSPS merupakan bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian layak huni. Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ini menjadi perhatian aparat penegak hukum karena melibatkan dana negara dan menyangkut hak masyarakat. Seorang pria berinisial R, 45 tahun, warga desa Tekun, Kecamatan Klampis, diamankan polisi setelah terbukti menjadi pengedar sabu-sabu. Laporan Miftahul Umar. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu. Penangkapan dilakukan terhadap seorang pria bernama R, 45 tahun di rumahnya di Dusun Tengkun Barat, Desa Tengkun, Kecamatan Klampis. Kasat Narkoba Polres Bangkalan AKP Kiswoyo Suprianto mengungkapkan penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersangka. Dalam operasi yang dilakukan, petugas menemukan 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 5,53 gram sebagai barang bukti. Saat penangkapan dilakukan dengan atas nama R, itu keluarganya menolak dan menghalang-halangi, teriak, nangis, dan tetap Satgas Narkoba melaksanakan penangkapan. Statusnya pengedar. Yang menambahkan tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya dikenakan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Situasi di SDN Buntan Barat 1, Kecamatan Ketapang, Sampang kembali kondusif setelah pertemuan antara pihak keluarga ahli waris, pemerintah desa, dan aparat kepolisian. Akses utama sekolah yang sebelumnya disegel kini telah dibuka kembali, memungkinkan proses belajar mengajar berjalan normal. Meski demikian, status lahan masih menunggu penyelesaian melalui mediasi lanjutan bersama instansi terkait. Laporan Hairul Umam. Situasi di SDN Buntan Barat 1, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang kembali kondusif setelah dilakukan pertemuan antar pihak. Akses utama sekolah yang sebelumnya tertutup kini telah dapat digunakan kembali. Kegiatan berlangsung di rumah Kepala Desa Buntan Barat dihadiri oleh aparat kepolisian, unsur pemerintahan desa, serta perwakilan keluarga pemilik tanah.
Kapolsek Ketapang Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menyampaikan bahwa tujuan utama pertemuan tersebut adalah menyelesaikan persoalan penutupan pagar sekolah yang dilakukan oleh ahli waris almarhum pemilik lahan. Setelah mencapai titik mufakat, pihak keluarga membuka kembali pagar yang sempat disegel, disaksikan langsung oleh aparat dan tokoh desa. Kehadiran petugas keamanan serta pemerintah setempat memastikan jalannya proses berlangsung lancar tanpa hambatan. Pembukaan akses ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian yang lebih menyeluruh melalui mekanisme resmi dan koordinasi bersama instansi terkait. Ya, proses berlanjut, mediasi tetap berlanjut. Nah, kita akan membantu Muspika, Kecamatan Ketapang membantu kedua belah pihak untuk mencapai mediasi dan musyawarah mufakat. Kata Eko, meskipun pintu gerbang sekolah telah dapat digunakan seperti semula, persoalan menyangkut status tanah masih memerlukan tindak lanjut. Rencana mediasi lanjutan akan dijadwalkan bersama kecamatan, perangkat daerah, dan dinas terkait agar persoalan hukum dapat segera dituntaskan. Dengan dibukanya akses masuk sekolah, kegiatan pembelajaran diharapkan dapat berjalan normal tanpa gangguan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 pada 9 Juli 2025 yang ditandatangani Bupati Pamekasan Holilur Rahman. Himbauan itu menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Timur memasuki minggu ke-25. Laporan Purnama Iswantoro. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 pada 9 Juli 2025 yang ditandatangani Bupati Pamekasan Holilur Rahman. Himbauan ini menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19, serta surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Disampaikan bahwa memasuki minggu ke-25 COVID-19 di Jawa Timur terdapat peningkatan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Saifuddin mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan mengenai pasien COVID-19 dari puskesmas, klinik maupun rumah sakit di daerahnya. Meski demikian, semua fasilitas kesehatan di Pamekasan siap mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. Semua vaskes siap untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID. Kita sudah belajar banyak dari kejadian awal munculnya kasus COVID ini. Sehingga vaskes-vaskes mulai dari tingkat dasar, tingkat lanjutan, insya Allah sudah siap dengan sarana prasarana, kemudian alkes, serta kompetensi SDM yang ada. Melalui surat edaran itu, Pemkab Pamekasan mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan, menerapkan etika batuk dan bersin, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko. Fasilitas kapal cepat milik BPBD Sampang tidak dioperasikan selama 8 tahun. Alvin Nuari melaporkan. Speedboat atau kapal cepat untuk penanganan bencana di wilayah Sampang terkesan tidak dibutuhkan. BPBD Sampang beralasan tidak punya anggaran operasional. Padahal kebutuhan operasionalnya belum pernah dihitung, di mana menurut Kepala Pelaksana BPBD setempat Chandra Romadani Amin menyampaikan, pihaknya belum mengetahui anggaran operasional yang dibutuhkan speedboat untuk penanganan bencana. Pihaknya belum pernah menghitung karena dari awal merasa ketersediaan anggaran terbatas. Ya, sebenarnya bukan tidak dianggarkan, tapi memang anggaran yang ada itu cukup terbatas, jadi tidak dilarikan ke speedboat itu. Karena kalau speedboat itu kalau sudah turun kan tidak bisa dinaikkan kembali. Sedangkan peralatan yang lain sementara masih bisa memadai. Jadi selain speedboat ada perahu karet dan fiber yang juga bermesin. Chandra menuturkan pihaknya sering mengandalkan armada milik Polairut Polres Sampang jika ada bencana di daerah perairan yang membutuhkan speedboat miliknya. Dia mengklaim penanganan kebencanaan tetap tertangani dan menurutnya selain biaya operasional, dia juga mempertimbangkan biaya pemeliharaan. Sebab ketika speedboat dioperasikan, harus siaga di laut sehingga membutuhkan anggaran pemeliharaan.
Sebanyak 334 koperasi merah putih di Kabupaten Sumeneb hari ini bersamaan dengan peringatan Hari Koperasi akan diresmikan. Berikut laporan Muhammad Ali. Bertepatan Hari Koperasi yang jatuh setiap tanggal 12 Juli, hari ini akan dilaunching 334 koperasi merah putih di Kabupaten Sumeneb. Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang diluncurkan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan melalui usaha bersama. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Sumeneb, Muhammad Ramli menjelaskan, launching Koperasi Merah Putih dilakukan serentak secara nasional akan dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 2025. Saat ini, instansinya telah melakukan pengawalan dan fasilitasi pengurus dalam pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, perizinan usaha dan pembukaan rekening. DKUPP bersama dinas terkait akan terus melakukan pendampingan, utamanya dalam kapasitas SDM pengurus koperasi. Sebab, meskipun terdapat beberapa pengurus yang berpengalaman, namun juga terdapat beberapa pengurus yang masih belum memiliki pengalaman dalam bidang koperasi. Koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi wadah bersama seluruh warga desa. Ini yang harus saya berulang. Jadi ayo warga desa guyup bersatu, semangatnya sama, masuk dulu menjadi anggota koperasi, tunjukkan kemampuan, kapasitas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita. Yang mau berjualan, yang mau bertransaksi, berbelanja, ayo berbelanja ke Koperasi Merah Putih. Di samping itu, tambah Ramli, instansinya akan mendorong Koperasi Merah Putih untuk membuka usaha sesuai potensi desa, sehingga tidak hanya asal membuka usaha saja, melainkan sudah melalui pertimbangan yang matang. Kehadiran Koperasi Merah Putih memang dipersiapkan untuk mewadahi seluruh kegiatan perekonomian di setiap desa, sehingga bisa berdampak pada sumber daya manusia atau SDM, dan didorong dapat bersinergi dengan masyarakat yang lainnya. Koperasi ini memiliki perbedaan dengan koperasi yang lainnya, di mana seluruh masyarakat di desa bisa menjadi anggota dari Koperasi Merah Putih, sehingga diharapkan bisa menjadi ladang untuk meningkatkan perekonomian di desa. Kita ke informasi olahraga. Atlet taekwondo Kabupaten Pamekasan dinobatkan sebagai atlet terbaik POMSE individual kadet putri dalam ajang Indonesia Challenge Taekwondo Championship Piala Kemenpora RI 2025. Selengkapnya disampaikan Familia. Kontingen taekwondo Kabupaten Pamekasan kembali menunjukkan taringnya di kancah nasional dengan menyabet total 20 medali dalam ajang Indonesia Challenge Taekwondo Championship Piala Kemenpora RI 2025. Dari perolehan tersebut, Pamekasan berhasil meraih 7 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Prestasi membanggakan ini diperkuat dengan penobatan atlet muda berbakat Catherine Dwi Rositasari sebagai atlet terbaik POMSE individual kadet putri. Penampilan Catherine dinilai memukau juri dengan teknik yang tajam, konsistensi gerakan, serta ekspresi dan kekuatan yang matang untuk usianya. Kejuaraan yang digelar di Gor Jayabaya, Kota Kediri, Jawa Timur ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, menjadikannya salah satu ajang bergensi dan kompetitif dalam kalender resmi Taekwondo Nasional. Kepala Pelatih Taekwondo Pamekasan, Sudianto, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian luar biasa tersebut. Menurutnya, Catherine menjadi bukti nyata bahwa Pamekasan mampu bersaing di level nasional. Alhamdulillah sudah bisa bersaing lah dengan beberapa kabupaten kota khususnya di wilayah Jawa Timur, karena ini kan pesertanya juga ada banyak yang dari luar Jawa Timur seperti Bali, terus Jawa Tengah, terus juga ada DKI Jakarta, terus ada daerah istimewa Yogyakarta sendiri itu juga banyak juga. Artinya di sini beberapa atlet yang meraih medali emas khususnya ini sudah bisa bersaing di level 5 provinsi ini, dan lebih-lebih ada satu atlet terbaik di kategori POMSE putri juga pesertanya juga cukup banyak dan juga cukup bersaing lah dengan 5 provinsi ini. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Pamekasan, Johan Susanto, juga menyampaikan apresiasi atas prestasi ini dan berharap momentum ini dapat menjadi pemicu semangat bagi cabur lainnya menuju kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. Pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328662317 atau melalui alamat email kami di rrisumeneb@yahoo.com.
Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Nuri Ardiansah bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.